nafsihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kajian rutin setiap ba'da subuh. Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, sebagaimana telah kita sebutkan pada beberapa pembahasan yang lalu, bahwa nama beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Khalaf. Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad, yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 329 Hijriyah. Imam Al-Barbahari ini wafat pada tahun 329 Hijriyah. Naam, kita masuk pada ucapan beliau, yaitu berkata Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, i'lamu annal islama huwa sunnah. Ketahuilah oleh kalian bahwa Islam itu adalah sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan salah satu dari keduanya tidak dapat berdiri tegak illa bil akhar, kecuali dengan membutuhkan yang lain. Yani sunnah tidak bisa tegak tanpa Islam. Islam pun tidak dapat diamalkan dengan baik tanpa sunnah, melainkan satu dengan lainnya saling membutuhkan. Islam membutuhkan sunnah dan sunnah membutuhkan Islam. Naam, maka perhatikan ya ikhwan wa akhwat,
pada ucapan Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Khalaf ini sangat tegas sekali beliau mengatakan bahwa ketahuilah oleh kalian, camkanlah oleh kalian bahwa Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Maka di sini memberikan pengertian kepada kita bahwa Islam yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah at-tariqatul lati ja'a biha ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam wa kullu rusuli ja'u bil Islam fa kullu nabiyyin da'a ilallah wa ja'a bi syari'atin min indillah fadzalika huwal Islam. Kata beliau, yang dimaksudkan dengan Islam di sini adalah jalan yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka setiap rasul itu datang dengan membawa Islam. Fa kullu nabiyyin da'a ilallah, sehingga seluruh nabi itu mereka mendakwakan kepada Allah. Wa ja'a bi syari'atin min indillah, dan datang dengan syariat atau suatu syariat yang datang dari sisi Allah. Fadzalika huwal Islam, maka itulah yang dimaksudkan dengan Islam. Nah, ini Islam dengan makna umum ya, karena Islam itu mempunyai dua pengertian. Ya, pengertian yang umum adalah ya apa yang disebutkan di sini, yaitu agama atau jalan yang dibawa oleh para rasul. Ya, ini para rasul sejak dari awal sampai akhir. Nah, kenapa begitu ya? Karena para rasul itu semua mereka mengajak kepada Allah dan datang dengan syariat yang datang dari sisi Allah, membawa syariat yang datang dari sisi Allah. Maka itu Islam, ya. Nah, pengertian umum. Maka Nabi Allah Ibrahim itu adalah datang membawa agama Islam, atau umat Nabi Ibrahim pada zaman Nabi Ibrahim itu disebut dengan umat Islam. Umat Nabi Musa pada zaman Nabi Musa disebut dengan umat Islam apabila mereka mengikuti syariat Nabi Musa, dan begitu seterusnya. Islam dalam pengertian agama yang dibawa oleh para rasul yang datang dari sisi Allah, itu maksudnya ya. Nah, adapun Islam dengan pengertian yang kedua adalah secara khusus, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam dengan makna khusus. Dan pengertian inilah yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini, bahwa ketahuilah oleh kalian bahwa agama Islam itu adalah sunnah. Maksudnya apa? Ya, maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan sunnah itu sendiri adalah agama Islam, sehingga salah satu dari keduanya tidak dapat berdiri dengan kokoh melainkan membutuhkan yang lain. Maka ikhwan, di sini ada catatan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus agama-agama sebelumnya. Menghapus agama-agama sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat, kalau sejak Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa agama Islam, maka agama Nabi Musa dihapus, agama Nabi Isa dihapus, agama Nabi Nuh dihapus, begitu seterusnya. Karena agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW menghapus agama-agama sebelumnya. Jadi meskipun orang-orang itu misalnya pengikut para nabi itu mereka di zaman nabi-nabi mereka dikatakan orang Islam, ya, tapi kalau ketika nabi telah diutus lalu dia tetap berpegang pada agamanya, maka ini dikatakan bukan lagi Islam, dia telah dikatakan kafir. Kenapa? Karena sejak diutusnya Nabi Muhammad itu dia tidak boleh lagi beragama dengan agamanya yang sebelumnya, karena agama sebelum telah dihapus dan wajib bagi dia untuk mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengar tentang kehadiranku seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani. Walam yu'min billadzi ursiltu bih, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa min ashabin nar, kecuali dia merupakan penghuni neraka. Ya. Tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa min ashabin nar. Kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Ya, kenapa? Karena kalau dia tetap kokoh, dia tetap berpegang dengan agama sebelumnya, itu berarti dia berpegang dengan agama yang sudah dihapus. Kalau dia berpegang dengan agama yang sudah dihapus, maka sudah dia dianggap sebagai kafir. Ya. Tapi kalau sebelum Rasulullah diutus, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, lalu dia beragama dengan agama Nabi Musa dengan baik, maka dia Islam. Ya. Kalau dia juga sebelum Rasulullah diutus lalu dia beragama dengan agama Nabi Isa, dia beragama dengan baik, maka dia juga Islam. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, walaupun dia beragama dengan agama Nabi Isa, walaupun dia beragama dengan agama Nabi Musa, walaupun dia mengikuti syariat mereka dengan baik, tetap saja dia dikatakan bukan lagi Islam. Kenapa? Karena agama-agama itu telah dihapus dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai situ ya? Maka dari itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu kata Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, "Lau akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau saja saudaraku Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi dia kecuali harus mengikutiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa itu pengertian sunnah? Apa itu pengertian sunnah? Maka ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sunnah itu sendiri mempunyai pengertian yang berbeda-beda sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Yaitu ahli fikih mendefinisikan sunnah menurut tinjauan fikih. Ahli akidah mendefinisikan sunnah menurut
tinjauan akidah. Ahli hadis mendefinisikan sunnah menurut tinjauan ilmu hadis. Nah, kalau sunnah menurut tinjauan fuqaha ahli fikih adalah apa-apa yang dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu menurut ahli fikih. Dikatakan kalau begitu apakah definisi ini benar? Kita katakan definisi ini benar, tetapi definisi ini belum sempurna. Definisi ini masih melihat satu sisi. Ya, karena kalau sunnah itu secara mutlak apa-apa yang dilakukan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa, mutlak, maka tidak mungkin Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi Rasulullah. Karena Allah katakan dalam surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu takut ditimpahkan kepada mereka fitnah atau ditimpahkan kepada mereka adab yang pedih. Coba bayangkan yang menyelisihi Rasulullah, perintah Rasul diancam dengan diberikan kepada mereka adab atau diberikan kepada mereka fitnah. Berarti kalau meninggalkannya tidak apa-apa, ya tidak mungkin diancam dengan apa? Akan diberikan kepada mereka musibah. Nah, begitu pula Rasulullah mengatakan apa? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Celana atau sarung yang ada di bawah mata kaki panjang sampai menutupi mata kaki, maka dia di neraka, diancam dengan neraka. Lah kalau meninggalkannya tidak apa-apa, berarti tidak mungkin diancam dengan neraka. Ya. Begitu juga Rasulullah mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini juga dikeluarkan oleh Rasulullah dari golongan Rasulullah. Maka kalau ditinggalkan tidak apa-apa, ya tentu tidak mungkin dikeluarkan dari golongan Rasulullah. Maka kita katakan definisi sunnah dalam tinjauan ahli fikih ini bukannya salah, tetapi definisi ini benar namun belum sempurna. Ada yang mendefinisikan sunnah itu lawan dari bid'ah, sehingga kalau dikatakan bahwa seseorang itu berada di atas sunnah berarti dia menyelisihi bid'ah. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi sunnah itu adalah selain Al-Quran. Apa-apa yang ada datang dalam agama ini selain daripada Al-Quran, maka itu juga sunnah. Namun dari definisi-definisi itu semua sudah kita katakan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa definisi sunnah yang paling lengkap itu adalah definisi sunnah dalam tinjauan ahli hadis. Yaitu apa? Pengertiannya adalah majaa atau masabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Sunnah itu adalah apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan atau takrir, persetujuan atau pembenaran. Ya, pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, apa-apa yang datang yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah definisi sunnah yang paling lengkap. Maka kalau kita lihat definisi sunnah menurut tinjauan ahli hadis ini, kita dapati beberapa pengertian, beberapa catatan.
Yang pertama yang namanya sunnah itu adalah apa-apa yang sahih dari Nabi. Sahih dari Nabi. Jadi kalau yang tidak sahih dari Nabi itu bukan sunnah. Ya. Bukan apa? Bukan sunnah. Ada hadis-hadis yang tidak sahih. Ya bukan sunnah. Beramal dengan hadis yang tidak sahih itu bukan beramal dengan sunnah. Jadi sunnah itu yang pertama, unsur yang pertama adalah apa-apa yang sahih datang dari Nabi. Maka yang kedua, apa-apa yang sahih datang dari Nabi itu bisa berupa pertama ucapan, kedua perbuatan, ketiga persetujuan Nabi atau pembenaran Nabi. Jadi kalau telah datang kepada kita suatu ucapan Nabi yang sahih, nah itu maka juga sunnah, tapi masuk dalam sunnah ucapan, qaul ucapan. Begitu pula kalau diriwayatkan suatu perbuatan Nabi telah sahih, nah itu juga sunnah, tapi tidak masuk dalam kategori perbuatan Nabi. Begitu pula kalau telah datang sebuah berita bahwa Rasulullah pernah melihat seorang sahabat melakukan suatu perkara lalu beliau diam, beliau setuju, nah itu juga sunnah, tetapi dalam kategori pembenaran atau pengakuan Nabi terhadap perbuatan tersebut. Ya, jadi sunnah itu bisa berupa ucapan Nabi, bisa berupa perbuatan Nabi, bisa berupa persetujuan Nabi terhadap tindakan atau perbuatan para sahabat. Ya, maka itu sunnah dikategorikan dalam 3 hal tersebut. Nah, dalam ucapan atau sunnah yang datang dalam ucapan Nabi itu terbagi menjadi 2. Ya, kalau namanya ucapan itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Ya. Ya, kalau orang berkata itu berkata bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Ya. Nah kalau perintah maka hukum asalnya wajib untuk dilakukan. Kalau sunnah yang datang dalam bentuk perintah, hukum asalnya wajib untuk dilakukan. Sampai datang keterangan yang mengatakan bahwa perintah itu bukan wajib. Ya, perintah itu bukan wajib. Baru dia bukan wajib. Tapi kalau selama tidak ada keterangan yang mengatakan perintah itu bukan wajib, maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu asal dalam perintah adalah wajib. Ya, paham ya? Begitu pula larangan. Begitu pula larangan. Asal di dalam larangan itu haram. Asal di dalam larangan itu haram. Sampai datang keterangan yang mengatakan bahwa larangan itu bukan haram. Baru dia bukan haram. Ya. Selama tidak ada keterangan yang mengatakan larangan itu bukan haram, maka dia kembali kepada hukum asal, bahwa setiap larangan itu asalnya adalah haram. Ya, paham ya? Maka dari sinilah setiap orang yang menyelisihi perintah Nabi itu diancam. Setiap orang yang menyelisihi larangan Nabi diancam. Kenapa? Karena dia menyelisihi perintah, menyelisihi kewajiban. Ya. Ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi itu mereka takut ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka adab. Kalau perintah.
menyelisihi perintah. Kenapa? Karena hukum asal dalam perintah wajib. Wajib dilakukan. Jadi kalau tidak melakukannya maka diancam dengan diberikan adab. Ya. Seperti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah perintahkan kepada seorang anak laki-laki, kata Rasulullah, ya gulam, kul biyaminik, hai anak muda, makan dengan tangan kanan. Tapi anak muda ini dia katakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Apa kata Rasulullah? Ma mana'aka illa kibar. Tidak ada yang bisa menghalangi engkau makan dengan tangan kanan itu kecuali sombong. Maka tangan kanan orang itu mati lumpuh. Ya, diberikan adab oleh Allah karena menyelisihi perintah. Jadi ini bukan berarti kalau perintah Nabi itu ditinggalkan tidak apa-apa, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, ya tidak bisa. Justru tinggalkan itu diancam. Ya, maka kita katakan sunnah itu terbagi menjadi 3, ada berupa ucapan, ada berupa perbuatan, ada berupa pembenaran atau persetujuan Nabi terhadap tindakan para sahabat. Nah, kalau sunnah yang datang dalam bentuk perbuatan itu ucapan itu terbagi menjadi 2, bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Kalau itu larangan maka kalau itu perintah maka hukum asal perintah wajib, menyelisihinya berdosa. Ya. Sampai ada keterangan yang mengatakan dia tidak wajib. Begitu pula kalau sunnah itu dalam bentuk larangan maka hukum asalnya haram. Melanggarnya adalah berdosa. Ya, melanggarnya berdosa kalau itu larangan. Ya, sebab itu apa? Ada sunnah yang datang dalam ucapan Nabi berupa apa? Larangan bagi laki-laki menggunakan emas. Jadi siapa yang menyelisihinya berdosa. Kalau dia tetap pakai emas berarti dia melanggar larangan, maka dia berdosa. Ya, jadi bukan meninggalkannya tidak apa-apa, bukan. Meninggalkannya pun berdosa. Nah, begitu, paham ya? Jadi kalau sunnah Nabi dalam ucapan itu hukum asal dalam ucapan itu bisa 2, bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Hukum asal perintah adalah wajib, hukum asal larangan adalah haram. Jadi meninggalkan perintah berdosa, melanggar larangan pun berdosa. Jadi bukan tidak melakukannya tidak apa-apa, bukan. Jadi keliru ya. Maka dari itu kita katakan definisi sunnah menurut para fuqaha tadi itu masih kurang sempurna. Ya. Nah, ya buktinya apa? Ya buktinya Rasulullah melarang di situ. Seperti Rasulullah melarang dalam hadis ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, celana atau sarung yang panjangnya lebih mata kaki bagi laki-laki maka diancam dengan neraka. Ya, ini larangan. Berarti larangan pakai celana atau pakai sarung menutupi mata kaki. Jadi harus di atas mata kaki. Jadi kalau menutupi mata kaki haram, berdosa, diancam dengan neraka. Iya. Paham ya? Maka yang kedua sunnah dalam kategori perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Maka hukum asal dalam perbuatan Nabi ini adalah anjuran, yaitu yustahab, disukai kalau dilakukan, yakni dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Nah ini yang sunnah menurut ulama fikih. Ya, kalau sunnah dalam perbuatan Nabi, sunnah yang datang dalam bentuk perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hukum asalnya disukai untuk dilakukan, anjuran untuk dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka tidak apa-apa. Itu hukum asal. Ya. Misalnya apa? Ya misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai sendal terompah, pakai sendal dari kayu. Ya kalau kita tidak pakai sendal dari kayu pun tidak berdosa. Ya. Tapi kalau kita pakai sendal terompah mengikuti sendal Nabi dengan maksud mengikuti jejak Nabi, ya dapat pahala. Ya. Nah inilah definisi sunnah yang melakukannya mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak apa-apa. Itu definisi sunnah dalam satu sisi saja, yaitu perbuatan Nabi. Ya. Misalnya apa? Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya itu panjang sampai di sini, ya di bawah ujung telinga ini dan di atas bahu ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya sampai segitu.
Nah kalau kita rambutnya pendek seperti rambutnya si Anco ini ya tentara-tentara misalnya marinir-marinir Amerika, ya itu ya tidak berdosa. Tapi kalau misalnya rambutnya panjang seperti rambut Rasulullah dengan maksud mengikuti Rasulullah ya tetap dapat pahala. Ya. Tapi kalau tidak rambut panjang begitu apakah berdosa? Tidak berdosa. Nah ini definisinya, melakukannya mendapatkan pahala, tidak melakukannya tidak apa-apa. Ya. Tapi ini definisi sunnah dalam tinjauan perbuatan Nabi, bukan ucapan, bukan perintah, bukan larangan. Jadi hati-hati ya. Jadi ada orang kalau katakan sunnah itu dilakukan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sabar dulu. Ini sunnah yang mana yang kau maksudkan? Kalau sunnah berupa perintah ya tidaklah. Kalau perintah itu melanggar justru berdosa. Ya. Ya kalau sunnah ini definisi sunnah yang mana? Larangan. Sabar dulu. Kalau larangan ya melanggar juga haram. Ya. Tapi kalau melakukannya dapat pahala, tidak melakukannya tidak apa-apa, berarti definisi sunnah yang mana? Oh berupa perbuatan Nabi. Oh tidak apa-apa. Misalnya apa? Misalnya Nabi makan dengan tangan. Ya, Nabi makan dengan tangan. Tapi kalau antum makan dengan sendok tidak apa-apa. Ya tidak berdosa. Ya. Tapi kalau makan dengan tangan mengikuti perbuatan Nabi dengan maksud untuk mengikuti perbuatan Nabi ya dapat pahala. Tapi kalau tidak makan dengan sendok pun tidak berdosa. Kenapa? Karena makan dengan tangan adalah perbuatan Nabi. Nabi bukan perintah, hei sekalian manusia makanlah dengan tangan. Kalau Nabi ada perintah begitu berarti makan dengan sendok berdosa pasti. Kenapa? Karena hukum asal perintah itu wajib. Ya, paham ya? Sampai sini mengerti ya? Nah. Atau juga misalnya apa? Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan sarung. Ya, jadi pakaian Nabi itu sarung, gamis, yakni komis ya. Kalau kita orang Indonesia ini karena susah ya, suka kalau bilang komis itu nanti agak berat, jadi gamis, mau ya gamis ya, pakai go, bukan hanya pakai ki, pakai komisun. Kemeja ya, kemeja yang panjang ya, panjang sampai di paha gitu, panjang ya. Nah, pakaian Nabi itu sarung, komis dan rida, selendang. Nah, itu pakaian Nabi. Ya kalau Nabi pakai sarung, perbuatan Nabi. Kalau Anda pakai sarung dengan maksud mengikuti Nabi, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau tidak pakai sarung pun tidak berdosa, karena Nabi tidak pernah memerintahkan untuk pakai sarung, ya. Dan Nabi juga tidak pernah melarang untuk tidak pakai sarung. Tetapi Nabi pakai sarung itu perbuatan Nabi. Ya, perbuatan Nabi itu anjuran, kalau kita lakukan pahala, kalau tidak lakukan pun tidak berdosa. Ya. Nah. Paham ya? Seperti apa? Seperti Nabi sallallahu sunnah-sunnah dalam perbuatan Nabi itu banyak. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak, gosok gigi dengan batang siwak. Ada pohon khusus yang akarnya diambil itu jadi siwak, batang siwak, orang bersiwak dengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dengan. Nah kalau Anda sekarang itu bersiwak dengan pasta gigi, Pepsodent atau Sensodyne atau apa misalnya, nah itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak pernah perintahkan bahwa gosok gigi itu harus dengan batang siwak, tidak pernah. Ya, tapi Nabi gosok gigi dengan batang siwak, artinya perbuatan Nabi. Maka kalau dilakukan bergosok gigi dengan batang siwak dengan maksud mengikuti Nabi dapat pahala, tapi kalau meninggalkannya pun tidak berdosa. Jadi kalau gosok gigi dengan Pepsodent pun tidak berdosa. Ya. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kategori yang ketiga dari sunnah itu takrir, persetujuan Nabi atau pembenaran Nabi terhadap suatu perbuatan para sahabat. Misalnya begini, Nabi melihat seorang sahabat melakukan sesuatu lalu Nabi diam, setuju saja. Maka ini hukum asalnya boleh. Boleh-boleh saja. Lakukan boleh, tidak lakukan pun tidak apa-apa. Boleh saja, dua-duanya boleh. Melakukannya boleh, meninggalkannya boleh. Bukan anjuran untuk melakukan, bukan pula anjuran untuk meninggalkan. Ya. Tapi kalau lakukan boleh, tidak lakukan juga boleh. Seperti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat para sahabat dan menyaksikan para sahabat makan biawak.
Biawak itu apa? Kadal ya. Tapi kadal padang pasir beda dengan kadal di sini. Jangan sampai antum berarti biawak yang di sini itu halal dimakan. Waduh parah, jangan. Ya beda. Biawak padang pasir itu beda dengan biawak di sini ya. Jadi Nabi pernah melihat para sahabat makan biawak. Nabi diam saja. Itu berarti makan biawak boleh. Tidak makan biawak pun tidak apa-apa. Bukan Nabi anjurkan makan biawak, bukan. Bukan anjuran. Bukan anjuran, bukan perintah, bukan larangan. Ya, juga bukan perbuatan Nabi, tapi Nabi lihat sahabat lakukan, Nabi setuju saja. Artinya perbuatan ini boleh-boleh saja begitu. Ya. Paham ya? Atau sunnah dalam bentuk takrir ini juga ada yang lain ya. Seperti suatu ketika Nabi pernah melihat seorang sahabat itu dia setelah selesai sholat subuh dia sholat sunnah 2 rakaat. Ya padahal kan telah datang ya larangan sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya karena tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Lah suatu ketika Nabi SAW selesai sholat subuh, lihat begini ada sahabat yang namanya Qais, dia sholat setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat. Nabi perhatikan setelah dia selesai sholat, Nabi katakan ya Qais mahatani rakaatani, 2 rakaat apa ini yang kau lakukan ini? Maksudnya kan ada larangan ya, tidak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh. Lalu ini 2 rakaat apa? Maka jawab Qais, ya Rasulullah saya ini selalu giat melakukan sholat sunnah qabliyah subuh, sholat sunnah sebelum subuh. Ya, saya tidak pernah meninggalkannya, tapi hari ini ya saya datang terlambat, engkau sudah sholat bersama sahabat, kan tidak mungkin ya datang di masjid imam sudah sholat, kita nanti sholat sunnah dulu habis baru ikut imam, tidak boleh ya, tinggalkan sholat sunnah, wajib untuk ikut imam. Lah saya ini selalu melakukan sholat sunnah sebelum subuh karena besarnya pahala sholat sunnah sebelum subuh itu, bahkan Rasulullah mengatakan rakaatani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha atau kama jaa fil hadits. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahala sholat sunnah qabliyah subuh. Lalu sahabat ini selalu melakukannya, selalu menjaganya. Hanya ketika itu kata dia ya dia datang sudah terlambat ya, bangun telat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sholat, maka dia pun ikut sholat bersama Rasulullah. Maka setelah Rasulullah salam dia ganti sholat sunnah yang tadi dia belum lakukan itu sekarang ya. Jadi sholat sunnah itu dia ganti, dia lakukan setelah sholat subuh tadi. Ketika dia katakan begitu, dia jelaskan ya Rasulullah, maka ini sholat sunnah ini adalah sholat sunnah qabliyah subuh tadi itu yang aku ketinggalan daripadanya itu, maka diganti di sini, dilakukan di sini. Fasakata anhu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi diam. Nah, Nabi diam ini berarti Nabi setuju terhadap perbuatan Qais ini. Artinya kalau ada orang yang selalu menjaga sholat sunnah sebelum subuh lalu suatu ketika dia telat, dia sholat subuh bersama jamaah dan dia tidak melakukannya qabliyah subuh, maka dia boleh melakukan qabliyah subuh ini setelah melakukan sholat subuh, boleh saja. Tapi bukan berarti perintah ya. Kalau perintah berarti tidur aja nanti sholat subuh dulu, setelah sholat subuh baru bangun qabliyah subuh. Karena perintah, karena apa? Perintah, bukan perintah. Paham ya? Hanya sekedar perbuatan sahabat lalu Nabi setuju, berarti boleh. Berarti kalau orang dia mengalami kasus yang sama, dia boleh melakukan seperti itu, tidak apa-apa. Jadi ingat ya, sunnah Nabi itu terbagi menjadi berapa? 3, yaitu bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berupa ucapan itu terbagi 2, bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Hukum asal dalam perintah adalah wajib sampai ada keterangan bahwa dia bukan wajib. Kemudian begitu juga hukum asal dalam larangan adalah haram sampai ada keterangan yang mengatakan dia bukan haram. Kalau sekiranya sunnah itu datang dalam perbuatan Nabi, maka hukum asalnya anjuran untuk melakukannya. Tapi kalau tidak lakukan pun tidak berdosa. Ya, begitu pula yang ketiga, kalau ada sunnah Nabi yang datang dalam bentuk takrir, yakni persetujuan Nabi, maka hukumnya boleh-boleh saja. Kalau melakukannya boleh-boleh saja, begitu. Ya, sampai di sini paham ya?
Nah jadi jangan orang bilang oh itu kan cuma sunnah, ya, sunnah itu ya dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini keliru. Ya, kalau yang dimaksudkan adalah sunnah berupa perbuatan, iya. Tapi kalau yang dimaksudkan sunnah berupa perintah, tidak, wajib dilakukan. Kalau sunnah berupa larangan, wajib untuk ditinggalkan. Ya, wajib untuk apa? Ditinggalkan. Begitu. Paham ya? Nah. Seperti apa? Seperti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larangan puasa 1 hari mendahului Ramadan. Misalnya besok mau Ramadan ini, anak puasa hari ini sebagai siap-siap aba-aba supaya besok kalau mau puasa sudah biasa. Nah, itu haram, dilarang. Karena datang larangan berupa ucapan Nabi dalam bentuk larangan, hukum asalnya haram. Berarti ada orang yang puasa 1 hari sebelum Ramadan dengan maksud aba-aba untuk persiapan menjemput Ramadan, hukumnya haram. Begitu. Paham ya? Ini sunnah dalam bentuk larangan. Jadi meninggalkannya sunnah. Meninggalkannya sunnah karena Nabi melarangnya. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, kita dapat memahami dan mengetahui secara bersama bahwa kalau demikian definisi sunnah adanya, maka memang agama Islam ini tidak bisa dilaksanakan oleh seseorang dengan baik kecuali dia harus dengan sunnah. Orang mau beragama Islam, mau sholat, bagaimana tata cara sholatnya? Dia harus merujuk kepada Nabi. Oh, Nabi sholatnya begini. Berarti ini sunnah. Nabi perintahkan begini ya, Nabi larang begini. Nabi larang sholat itu dengan cara tongkat pinggang. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai tongkat pinggang nggak boleh. Ya, Nabi larang, maka dia tidak lakukan. Ya, yang sunnahnya itu apa? Nabi letakkan tangan di dada, maka dia Allahu Akbar, letakkan tangan di dada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini sunnah. Dia bisa melakukan ini, sholat ini dengan baik, ya, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya kalau dia merujuk kepada sunnah, merujuk kepada petunjuk Nabi, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik berupa persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian dia bisa menegakkan agama, bisa melaksanakan agama dengan baik. Tapi kalau ada orang mau beragama tapi dia mengabaikan petunjuk Nabi, dia mengabaikan sunnah Nabi, maka ini bisa aneh jadinya. Ya, misalnya saja perintah sholat, lalu dia kan ayat Al-Quran kan perintah sholat, saya tidak perlu merujuk kepada sholat Nabi, saya sholat sendiri saja, yang penting kan sholat. Akhirnya dia sholat sambil salto-salto, ya. Nah, ini juga tidak bisa. Kenapa? Berarti dia tidak bisa menegakkan agama ini karena dia menyelisihi Nabi, dia tidak berpijak kepada sunnah Nabi. Jadi seseorang tidak bisa mengamalkan agama Islam tanpa sunnah Nabi, tidak bisa. Paham ya? Begitu juga orang mau mengamalkan sunnah Nabi tanpa Islam tidak bisa. Misalnya itu ada seorang ya katakanlah Kiki ya, Kiki mau sholat sunnah misalnya, ya tidak bisa, tidak diterima. Ya, atau Kiki mau berinfak misalnya, ya, atau mau berkurban. Ya, mau potong kambing ya, bismillahi Allahu akbar, potong kambing ya, kurban ya, tidak diterima, tidak termasuk. Kenapa? Karena belum Islam ya, belum apa? Islam. Jadi orang tidak bisa mengamalkan sunnah, tidak terhitung kalau dia belum Islam, belum agama Islam. Dan dia agama Islam pun tidak bisa mengamalkan agama Islam dengan baik kalau dia tidak menggunakan sunnah. Maka kata Imam Al-Barbahari, la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Salah satu dari keduanya ini tidak bisa kokoh berdiri tegak kecuali dia butuh yang lain. Agama Islam butuh sunnah supaya bisa diamalkan. Ya, ketika kita dapat itu sumber agama Islam memerintahkan kita puasa, kita butuh sunnah. Bagaimana tata cara puasa yang benar? Ya. Bagaimana makan sahur, bagaimana berbuka, bagaimana adab-adab puasa dan seterusnya, kita butuh sunnah supaya kita bisa menegakkan puasa ini dengan baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, maka kita butuh sunnah. Bagaimana sunnah mengajarkan kita sholat yang benar. Ya, begitu pula haji dan seterusnya.
Maka Islam membutuhkan sunnah. Kalau begitu sunnah butuh Islam tidak? Ya butuh. Orang tidak bisa mengamalkan sunnah kalau dia belum Islam. Ya. Andai dia lakukan pun tidak berfaedah, tidak mendapatkan pahala. Kok bisa Ustadz? Iya, kan Allah Subhanahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu kan. Ya kalau seandainya orang kafir itu dia berbuat baik, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi dia makan. Ya, Allah beri dia makan dan dia tidak dapat pahala apa-apa. Ya, nah Allah balas perbuatan baiknya itu dengan memberikan dia makan, rizki itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau orang Islam dia melakukan kebaikan, maka pahalanya disimpan di akhirat untuk dibalas di akhirat dan juga Allah beri dia rizki. Ya. Tapi kalau orang kafir melakukan kebaikan dia cuma dapat rizki saja, tidak dapat pahala. Jadi itu yang kita katakan bahwa walaupun dia mengamalkan sunnah dia tidak dapat apa-apa. Ya, karena dia belum Islam. Ada orang kafir, ya, katakanlah mungkin Kiong sana, ya, piara jenggot panjang, ya mengikuti sunnah katanya. Faedah apa tidak? Tidak ada faedah karena belum Islam, ya, belum Islam. Maka Islam tidak bisa tegak, tidak bisa diamalkan tanpa sunnah Nabi. Sunnah Nabi pun diamalkan tidak berfaedah tanpa Islam. Orang kafir kalau mengamalkan sunnah pun tidak ada faedah. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Pahala bagi dia tidak ada. Maka dari situlah ini yang dimaksudkan dengan ucapan Imam Al-Barbahari wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Salah satu dari keduanya tidak bisa berdiri dengan tegak kecuali membutuhkan lain. Agama Islam tidak bisa tegak kecuali dia butuh sunnah. Sunnah tidak bisa diamalkan dengan sempurna, dia butuh Islam. Melainkan dia membutuhkan Islam. Baik. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Paham ya? Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.